Kita di pengawasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan Masjid Ar-Rasyid ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat sahidahipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan limpahan taufik dan karunia-Nya sehingga kita bisa melanjutkan materi kajian kita di pekan yang kedua ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran, karena kita sebagai seorang muslim harus punya perhatian lebih dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, Al-Quran sebagai petunjuk kita, yang insyaallah dengan Al-Quran maka hidup kita akan lebih terbimbing, hidup ini akan lebih mulai terarah, akan lebih terarah. Alhamdulillah, kalau untuk tafsir juz amma sudah selesai,
sehingga kita lanjutkan tafsir surat Al-Muluk. Tafsir surat Al-Muluk yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan tafsir ayat yang ke-19 nih. Yang mana pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan beberapa pelajaran berharga dari surat Al-Muluk. Sampai ayat ke berapa, Bapak? Sampai ayat yang ke-19 yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini. Yang mana kemarin pelajaran dari surat Al-Muluk adalah bahwasannya Allah menjadikan bumi ini untuk dijelajahi dan dicari rizkinya. Demikian pula bahwasannya orang mukmin itu tidak boleh merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Saged dipun bika ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih menggambarkan tentang betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Awalam yarau ila thairi fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang di atas mereka yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya? Ma yumsikuhunna illa ar-rahman, tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya Allah melihat segala sesuatu. Bapak Ibu jamaah ingkang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah memberikan gambaran atas kekuasaannya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah burung-burung yang terbang di langit. Siapa Pak yang menahan burung tersebut sehingga enggak jatuh? Padahal banyak hewan-hewan yang punya sayap tapi enggak bisa terbang. Punya sayap enggak bisa terbang seperti burung. Jadi enggak ada yang membuat burung-burung tersebut bisa berterbang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada ayam, ada bebek, ada mentok, tapi enggak bisa terbang seperti burung. Bahkan manusia Pak, seandainya pakai sayap buatan, saged miber mboten? Terjun ngoten nggih. Terjun bebas. Nah,
terjun bebas nggak pakai napa nih kok? Nggak pakai payung nggih, terjun payung nggak pakai parasut nggih. Bisa napa? Bisa celaka nggih. Menunjukkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita melihat burung yang terbang di udara, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tugas kita adalah bagaimana kita itu bisa mengambil pelajaran dari setiap apa yang kita lihat di dunia ini, termasuk ketika lihat burung. Bahkan dalam syariat itu juga, syariat ini ketika menjelaskan sesuatu terkadang memberikan permisalan dengan permisalan burung. Seperti Nabi pernah menjelaskan, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Seandainya napa? Seandainya kalian itu bertawakal seperti tawakalnya burung. Tawakalnya burung dalam mencari napa? Rizki, mencari makanan. Pagi-pagi dalam keadaan perut kosong, terus gerak Pak, terbang ke sana kemari, bahkan uber-uberan kalih Pak petani, kan gitu nggih. Nah, yang awalnya pagi hari berangkat mencari rezeki dalam keadaan perut kosong, nah ketika pulang di sore hari perutnya sudah kenyang. Seandainya kita benar dalam tawakalnya, niscaya kita akan dapat rizki seperti burung dapat rizki Pak. Burung itu nggak ada nggih, burung itu nyimpen makanan di sarangnya, nyimpen untuk persediaan. Beda kalau burung pelatuk. Burung pelatuk itu memang di lubang-lubang pohon itu apa? Dinyimpan, diletakkan beberapa makanan. Tinggal kita bagaimana belajar kepada burung. Burung itu nggak pernah Pak Bu khawatir masalah rizki. Burung itu yang penting gerak, sing penting ngubah bakale mamah, ngoten nggih. Terus orang tua itu nggak boleh mengkhawatirkan rizki anaknya. Nanti dapat rizki apa nak, nanti gimana. Yang penting bagaimana anak itu nggih dilatih jiwa berikhtiarnya, usahanya. Kalau orang bijak mengatakan, berikanlah kailnya, jangan berikan ikannya. Nah ikanipun telas, mboten saged napa Pak Bu? Ya, nggak bisa mencari sendiri, nggak bisa mandiri, kan ngoten nggih. Ketika seorang anak mengandalkan kekayaan orang tuanya, ketika kekayaan orang tuanya sudah habis, nah, nggak bisa mandiri. Contoh lain, syariat ini juga pernah menjelaskan sesuatu itu mempermisalkan dengan burung. Seperti Nabi pernah menjelaskan, ada sekelompok orang yang akan masuk surga, hati mereka seperti hati burung. Maksudnya apa Pak? Hati mereka kok seperti hati burung? Maksudnya adalah hati yang lembut, bukan hati yang keras. Hati yang mudah menerima nasihat, menerima wejangan, hati yang terenyuh ketika mengingat ayat-ayat Allah, ketika ingat Allah, ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Sehingga apa? Sehingga
tinggal bagaimana kita itu bisa belajar dari setiap apa yang kita lihat. Sebagaimana pepatah pernah menjelaskan, berikan nasihat, ojo koyo melek walang, janganlah seperti melihatnya belalang. Belalang itu matanya besar, ya, tetapi sebenarnya rabun, lebih mengedepankan antenanya. Maksudnya adalah jangan ya seperti orang yang melihat tapi nggak mau mengambil pelajaran. Sering melihat pelajaran ada di depannya tapi nggak bisa diambil. Sering melihat, napa Pak Bu? Sering melihat terbelo atau peti jenazah lewat di depan rumahnya, tapi nggak mengambil pelajaran. Kalau mengambil pelajaran kan apa? Dia akan mengambil pelajaran bahwasannya dia akan seperti itu juga keadaannya. Tinggal nunggu apa? Antrian. Sehingga Allah memberikan kepada kita nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, itu harus disyukuri dengan mengambil pelajaran setiap apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Bapak Ibu jamaah ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih dados permisalan napa burung yang terbang. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-20. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Artosipun apa? Tidak ada yang bisa menolong jika Allah telah berkehendak untuk mendatangkan adab suatu kaum. Bahkan tidak hanya berkaitan dengan adab, nggak ada yang bisa menolong, Pak. Ketika kedatangan malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, itu nggak ada yang bisa menolong, Pak Bu. Ketika di tengah lapangan, ketika sedang main bola, terus tiba-tiba malaikat maut datang, Pak, nggak ada yang bisa menolong. Apalagi ketika malaikat pencabut nyawa, mencabut nyawanya itu dalam waktu yang berdekatan 130-an nyawa, meninggal dalam waktu yang bersamaan berdekatan. Ada juga yang ketika hari Halloween, hari Halloween, hari hantu dunia, Pak. Hari hantu dunia. Ada yang meninggal berdesak-desakan, berdesak-desakan, kemudian apa? Meninggal dunia. Lebih mulia mana, Pak? Meninggal berdesak-desakan ketika haji atau ketika nonton konser? Tentunya pun benten. Bahkan seorang jenderal yang pangkatnya paling tinggi sendiri itu nggak bisa lari dari malaikat maut. Padahal pasukannya sangat banyak, pasukan berjaga, nggak bisa.
Sehingga apabila adab Allah telah turun, maka tidak akan ada yang bisa selamat. Jika Allah berkehendak menyiksa suatu kaum, gak akan ada yang bisa lari, gak akan ada yang bisa menyelamatkan. Sehingga apa? Orang-orang kafir itu berada dalam kondisi terperdaya. Mereka menyangka bahwa mereka bisa melawan atau terhindar dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang berikutnya, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Allah Ta'ala berfirman, atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika Allah menahan rizkinya? Jika Allah menahan rizki, siapa yang bisa ngasih? Akan tetapi bahkan mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Jadi kalau Allah berkehendak, Pak, Bu, menahan rizki, nggak ada yang bisa ngasih rizki. Kalau Allah berkehendak bangkrut, pasti bangkrut. Gagal, gagal. Intinya apa? Nggak ada yang bisa menahan atau apa? Jika Allah menahan, nggak ada yang bisa memberikan rizki. Contoh, jika Allah menahan air hujan, nggak ada, Pak, Bu, yang bisa menurunkan air hujan. Meskipun Rara dan teman-temannya, Rara ini sinten? Pawang hujan ya. Pawang hujan. Wong nahan nyuwun sewu, nahan buang air kecil aja nggak bisa, apalagi nahan hujan. Kan nggak masuk akal ya. Nahan lapar saja nggak bisa, apalagi nahan hujan. Ketika ditanya, kenapa kok pas balapan kok turun hujan, kamu nggak ampuh, nggak mandi? Oh, itu turun hujan karena saya baru makan, baru lapar, baru makan. Nah, iya. Sebagaimana peramal, Pak, Bu, peramal itu meramalkan nanti tahun ini akan terjadi ini, tahun ini akan ada artis yang cerai. Meramal diri sendiri aja nggak bisa, bagaimana meramal matinya sendiri itu nggak bisa, Pak, apalagi meramal orang lain. Dan terkadang pinter, Pak. Pinternya apa? Karena artis sering banyak cerainya, ya sudah, saya tak meramal saja tahun ini akan ada artis cerai. Lawang biasanya nih sudah banyak artis yang cerai kan, kata nih. Ibaratnya setiap tahun pasti ada kan, kata. Akhirnya menganggap, wah ini ampuh, ini berarti ampuh. Dulu pernah meramalkan akan ada artis yang cerai, akhirnya ada beneran. Jadi kalau Allah, Pak, Bu, berkehendak menjadikan kemarau panjang, gak akan bisa yang menurunkan hujan. Allah berkehendak gak menumbuhkan tanaman, gak ada yang bisa menumbuhkan. Apalagi kalau kita lihat cuaca nih, musim itu berubah nih, Pak nih. Banyak perubahan, banyak bergeser iklim. Itu nggak hanya di Indonesia, Pak, tapi di berbagai belahan dunia. Apalagi kalau nanti dekatnya tuh keluarnya Dajjal. Nabi memberikan peringatan dalam sebuah hadisnya bahwasanya ketika akan dekat keluarnya Dajjal, maka akan ada tahun-tahun berat. Kenapa, Pak? Tahun pertama langit menahan sepertiga airnya, dan bumi menahan sepertiga
tanamannya. Tahun yang kedua, langit menahan 2/3 airnya dan bumi pun menahan 2/3 tanamannya. Tahun terakhir, akhirnya benar-benar langit menahan semua. Artinya nggak ada satu tetes pun yang turun air hujan. Dan bumi pun juga demikian, nggak menumbuhkan satu pun tanaman. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita makannya apa? Konsumsinya apa saat itu? Tasbih, tahlil, tahmid, zikir intinya. Saat itulah Dajjal keluar, Pak, Bu. Sehingga ketika Dajjal keluar, banyak yang jadi pengikutnya. Kenapa? Karena Dajjal itu bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tanaman. Sehingga di saat-saat yang susah, ya, banyak yang tertipu percaya kepada Dajjal dan menganggap Dajjal itu sebagai Tuhan. Ini ayat yang ke-21. Intinya apa, Pak? Tidak perlu khawatir masalah rizki. Jika Allah berkehendak memberikan rizki kepada seseorang, tidak ada yang bisa menahan. Jika Allah berkehendak menjadikan seseorang itu kaya, nggak ada yang bisa menolak, menahan, nggak ada yang bisa, Pak. Meskipun banyak yang dengki, yang iri hati, pengen menjadikannya bangkrut, nggak ada yang bisa. Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak terjadi. Katanya ayat yang berikutnya, yang ke-22. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah Ta'ala berfirman, apakah orang yang merangkak dengan wajahnya? Pripun, Pak? Merangkak dengan wajahnya tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Surat Al-Mulk ayat yang ke-22. Apa, Pak, Bu, tafsirannya? Tafsiran yang pertama menyebutkan bahwasannya permisalan ini adalah permisalan orang kafir dan orang mukmin di muka bumi. Jadi orang mukmin itu diumpamakan dengan orang yang berjalan dengan tegap di atas jalan yang lurus. Itu orang beriman, berjalan dengan tegap di atas jalan yang lurus. Sedangkan orang kafir di dunia itu perumpamaannya seperti orang yang berjalan di atas wajahnya. Kok sakit, Pak? Berjalan dengan wajahnya. Artosipun apa? Artinya adalah akalnya tidak digunakan. Jadi orang-orang kafir itu tidak menggunakan akalnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang seperti ini banyak sekali yang enggak menggunakan akalnya. Seperti apa, Pak? Mereka para penyembah sapi. Sapi kok disembah, Pak? Enten mboten? Enten. Bahkan ketika Covid, mereka meyakini bahwasannya kotoran sapi
itu bisa menangkal napa? COVID-19. Ayo, biar selamat COVID. Ayo, semuanya dilururi dengan sedong. Nah, dengan ini kelihatannya nambah sehat atau nambah sakit. Nah, iya. Sehingga apa Pak? Berarti kalau pas Idul Adha Tuhan mereka pada disembelih ya. Oke. Jadi kenapa kok mensucikan sapi? Di mana akalnya? Termasuk apa Pak? Ada yang menuhankan kerbau. Nih. Rebutan kotoran kerbau. Suka kalau sayurannya diinjak-injak. Nih. Apalagi ada yang apa Pak? Menyembah api. Apinya dijaga Pak, Tuhannya dijaga biar enggak hilang. Nih, seperti orang majusi. Nih. Apalagi penyembah benda-benda langit. Nih. Apalagi di zaman sekarang ini banyak manusia yang menyembah orang yang telah mati. Padahal orang mati udah nggak bisa apa-apa. Di mana akal sehatnya? Nih, mayat nggak bisa mandi tapi dimandikan. Mayat nggak bisa, jenazah nggak bisa berpakaian tapi dikafani. Jenazah nggak bisa sholat tapi disolatkan. Jenazah nggak bisa berdoa sehingga didoakan. Kenapa kok malah meminta kepada mayit, jenazah yang sudah meninggal? Justru orang yang meninggal itulah yang justru butuh doanya orang yang masih hidup. Nah, jadi apa? Betapa besarnya nikmat akal sehat. Masih punya apa? Akal sehat. Ya terkadang kan nggih mboten masuk akal nggih. Terkadang nggih janjanipun pendidikannya tinggi tapi kok masih percaya dengan hal-hal yang klenik atau hal-hal yang berbau mistis, yang khurafat, tahayul. Niki tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua menyebutkan bahwasanya apa? Ayat ini menunjukkan kondisi orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir ketika di akhirat, ketika kiamat. Orang mukmin itu akan meniti jalan yang lurus, sedangkan orang kafir mereka kelak akan dibangkitkan dalam keadaan mereka berjalan di atas wajah mereka. Jadi ketika dibangkitkan orang kafir, jalannya pakai apa? Wajah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Furqan ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannama ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Orang-orang yang dikumpulkan ke neraka jahanam itu diseret wajahnya. Bayangkan nggih Pak nggih, diseret apa? Wajahnya. Mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Dalam sebuah hadis Nabi juga menjelaskan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati salasata asnafin. Pada hari kiamat kelak manusia dibangkitkan, dikumpulkan dalam 3 kelompok besar. Sinfun musyatun, ada kelompok yang berjalan. Wasinfun rukbanun, dan ada kelompok yang naik kendaraan. Wasinfun ala wujuhihim, dan ada kelompok yang berjalan dengan
wajah-wajah mereka. Terus para sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa berjalan dengan wajah-wajah mereka? Nabi menjawab, sesungguhnya zat yang menentukan mereka berjalan dengan kaki mampu menentukan mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka. Dan mereka yang berjalan dengan wajah akan hati-hati ketika melewati tempat yang menonjol atau tempat yang berduri, Pak. Karena lebih ngeri lagi, hadis riwayat Ahmad. Ayat yang berikutnya, yang ke-23. Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah Allah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagimu. Masya Allah, nikmat yang besar nih. Pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Hati nurani bagi kamu. Qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dan apa yang Allah firmankan dalam ayat ini benar adanya, bahwasanya apa? Terkadang kita sami dereng saged memaksimalkan nikmat pendengaran, nikmat penglihatan. Sehingga Bapak Ibu ingkang dipurmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah bagaimana mensyukuri nikmat pendengaran, penglihatan dan hati. Monggo kita sami ginakaken pendengaran, penglihatan untuk menghayati ciptaan Allah yang itu bisa menambah keimanan. Ketika melihat langit, melihat bumi yang luas, gunung, laut, sungai, hutan dan seterusnya. Demikian pula kita gunakan pendengaran untuk mendengarkan kajian kalamullah, Al-Quran, dan tentunya hati untuk memahami ayat-ayat Allah. Sehingga Bapak Ibu, kesimpulan kajian di kesempatan yang berbahagia ini, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah apa? Burung-burung yang terbang. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah, nggak ada yang menahannya kecuali Allah. Kemudian apa? Kemudian bahwasannya tidak ada yang bisa menolak adab Allah. Ketika malaikat maut datang, nggak ada yang bisa melindungi, nggak ada yang bisa menolak. Tamu yang nggak bisa diusir, tamu yang nggak bisa ditolak nih, tamu kematian. Tamu berupa malaikat maut. Kemudian apa? Kemudian bahwasanya jika Allah berkehendak memberikan rizki, maka nggak ada yang bisa menahan. Tapi jika Allah sudah menahan rizki, nggak ada yang bisa ngasih rizki, Pak. Jadi kita gantungkan harapan rizki itu hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Orang yang bekerja pun tidak boleh menggantungkan rezekinya kepada perusahaan, kepada bosnya, kepada lembaganya. Ya, karena rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Terus perumpamaan orang yang berjalan di atas jalan yang lurus dengan orang yang tersesat. Ya, orang yang tersesat, kalau orang yang beriman itu berjalan dengan tegap, lurus. Beda dengan orang yang tersesat berjalan dengan wajahnya.
Perumpamaan bahasanya dia berjalan tapi tidak menggunakan akalnya. Ngoten nggih, wallahu taala a'lam bisawab. Nggih, makaten Bapak Ibu yang kita bahas di malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Fanas Allah taala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.